Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, Tuhan sudah menolong kami. Saat malam ini kembali kami rindu, diperlengkapi, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 34 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikhem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Saudara dikasih Tuhan, tidak peduli seberapa tinggi jabatan keagamaan atau tingkat kerohanian seseorang, godaan dosa seksual bisa menyerang dan mencoba untuk menjatuhkan. Tidak sedikit orang-orang yang terpandang jatuh dalam karirnya, pekerjaan dan pelayanannya karena dosa seksual ini. Mulai dari olahragawan, artis, pengusaha, politisi, dan bahkan tokoh agama. Ada konsekuensi akibat dosa seksual yang akan membuat pelakunya terjatuh begitu dalam dan mengalami penolakan dari masyarakat, menanggung konsekuensi hukum, dan bahkan menerima konsekuensi yang datang dari keadilan hukum Tuhan yang telah ditetapkannya. Kita tidak boleh merasa sudah kuat dan menyombongkan diri, tapi kita semua perlu selalu berjaga dan hidup dalam ketundukan pada firman Tuhan, serta menuruti keinginan Roh Kudus. Dalam Kejadian pasal 34 ini, terdapat kisah tentang Dina yang dilarikan dan diperkosa oleh Sikhem, anak dari Hemor, raja dari negeri di mana Yakub dan keluarganya tinggal pada saat itu. Sikhem kemudian mengatakan bahwa ia cinta kepada Dina setelah apa yang ia lakukan, lalu meminta ayahnya untuk meminang Dina untuk menjadi istrinya. Perlakuan Sikhem merupakan sebuah dosa kepada sesama dan kepada Tuhan. Ia tidak menghargai Dina sebagai seorang wanita dan sesama manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama. Cinta tidak bisa dijadikan alasan untuk memperkosa dan memaksakan kehendak. Justru cinta yang sejati itu sabar dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Akibat dari perbuatan Sikhem, timbul kemarahan di pihak saudara-saudara Dina. Dan mereka kemudian bersiasat dan membunuh semua laki-laki di kerajaan itu, serta mengambil Dina dari rumah Sikhem. Tentu saudara, pembalasan dengan tindakan membunuh ini juga merupakan dosa dan tidak boleh dilakukan. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk melakukan pembalasan terhadap kejahatan, dan dalam konteks sekarang ini, kita juga perlu menyerahkan setiap tindak kriminal untuk diadili secara hukum. Kita perhatikan di sini saudara, di ayat yang kedua tertulis bahwa Sikhem melihat Dina dan kemudian melakukan dosa tersebut. Seringkali dosa seksual diawali dengan melihat. Itu sebabnya kita perlu menjaga mata kita. Jangan pandang enteng dan merasa bahwa hanya melihat saja tidak akan membuat masalah. Dalam Matius 5 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita.
Karena itu saudara, jaga mata kita agar tidak melihat hal-hal yang tidak berkenan. Dan jagalah hati kita agar selalu penuh dengan firman Tuhan. Serta jagalah sikap kita agar seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita sadari saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini memiliki konsekuensi, baik dalam hidup sekarang ini maupun konsekuensi dalam kekekalan. Akan selalu ada akibat dari semua pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Akan ada reaksi berantai, serangan balik, kejatuhan, dan efek dari hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita berbuat yang baik dan benar, maka perbuatan baik kita akan mendapat balasan yang setimpal semasa hidup kita di bumi ini. Dan juga akan mendapatkan balasan dalam hidup ketika kita ada dalam kerajaan sorga. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, bukan hanya diri kita sendiri yang akan menanggung akibatnya, tetapi juga orang-orang yang dekat dengan kita seringkali juga akan merasakan dampaknya. Mari kita atasi setiap godaan dosa. Jadilah pemenang-pemenang dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut dan memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan kudus, layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajar, menguatkan dan meneguhkan iman kami, yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, taat dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada saat ini, kami belajar untuk mengendalikan dan menguasai diri kami, menjaga mata kami, menjaga pikiran, menjaga hati, dan menjaga sikap kami, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan-Mu, agar kami dapat menguasai setiap godaan hawa nafsu dosa, dan mengalahkannya oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat, kami mau tunduk pada pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami tidak mau mengikuti keinginan daging kami. Kami mau belajar untuk menguasai diri dan tunduk pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, berikan kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan terjadi, dan pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.